warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi antaqata lana biquwwatil iman wal istidlal bil ahkamil islamiyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fi hadhihi al-lailah nastamir fil bahsi al-bahth ats-tsani fa innama ma yata'allaqu bil fidyah. Wa fil lail al-barih al-madi qad ta'allamna ma yata'allaqu bi ahkamil qada'. Bi amri siyam ma lana taqatun wa ma lana min marid aw fi istighali bis safar aw min an-nisa rubbama liya aw min nifas wa ghayr dhalik. Walan amma yata'allaqu bi ahkamil fidyah man humul ladzina yusra'una bil fidyah. Ya. Baik. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan siapa-siapa orang yang diperbolehkan untuk tidak mengganti puasanya, tetapi diperbolehkan untuk membayar fidyah, menggantinya dengan fidyah sebagai solusi dari ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka Allah tetap memberikan kesempatan untuk tetap melakukan kewajiban itu di luar Ramadan sebagai tanggungan wajib dari ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajiban Allah. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah An-Nimrah ay al-ayah 184. Wa yadkhulu fi dzalika al-hal, ya, yang termasuk dari hitungannya orang-orang yang dalam ayat tadi dan atas orang-orang yutiqunahu yang diberatkannya untuk mengerjakan puasa, maka boleh menggantinya dengan fidyah. Bagaimana apa yang akan difidyahkan, yang akan digantikan dari puasanya? Yaitu ta'amu miskin, yakni memberi makanan kepada orang miskin. Ya. Dan termasuk orang-orang yang termasuk dalam ayat tersebut adalah al-hamil. Ya. Itu orang yang hamil dan diperbolehkan untuk mengganti ketidakmampuannya dari kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang diperbolehkan adalah pertama adalah orang yang hamil. Kemudian wal murdi' yang menyusui, wasyaikhul kabir, orang yang tua bangka, yang tua sekali, ya. Wal mar'ah al ajuz, atau wanita-wanita yang lemah, yang tua. Orang kalau tadi asyaikhul kabir itu lato-lato, tapi kalau al mar'ah al ajuz, ya, berarti nenek-nenek. Gitu ya. Wal marid, orang-orang yang sakit, ya, mardan, ya, muzminan la yurja bara'ahu, yaitu orang yang sakit yang bagaimana? Apakah sakit paru? Ya, bukan. Apakah sakit demam saja? Bukan. Ya. Yang boleh memfidyah itu adalah di sini ketentuannya adalah al-marid mardan muzmanan atau mardan muzminan, yaitu sakit yang lama, zaman, ya. Orang yang sakit lama. Kemudian la yurja bara'ahu, yang tidak bisa ditentukan, tidak bisa diharapkan kapan sembuhnya sakitnya.
Ya, itu boleh membayar fidyah. Jadi kita ulangi, yang pertama adalah al-hamil, kemudian al-murdi, yaitu orang yang menyusui, kemudian asy-syaikhul kabir, lato-lato, al-ajuz, nenek yang sudah memang lemah. Kemudian yang terakhir, orang yang sakit tetapi sakitnya lama dan tidak bisa tidak bisa ditetapkan ditentukan kapan sembuhnya ini karena memang lama penyakitnya. Nah, ini kalau kita tinjau, perhatikan, kalau orang yang mengganti puasanya, sifatnya, permasalahannya, kesulitannya temporer. Temporer dalam arti kata waktunya tidak lama. Ya, kemarin sudah kita terangkan orang-orang yang boleh membayar fidyah, ya, mengganti puasanya itu kebanyakan seperti nifas. Ya, kemarin ya sudah ya. Apalagi setelah nifas? Sakit, tapi sakitnya sakit biasa. Yang masih diharapkan 2 hari, 3 hari, 1 minggu masih bisa. Kemudian apa lagi? Apa? Musafir. Musafir kan tidak lama. Ya, apalagi? Orang yang haid. Ya, orang haid itu apakah dia lama haidnya? Tidak. Masih terjangkau dan masih dimungkinkan untuk bisa sehat kembali, ya. Nah, kalau yang kita lihat di sini al-fidyah, orang yang bisa diperbolehkan untuk mengganti bukan puasa, tetapi bentuknya fidyah atau bentuknya materi, benda, barang. Ya. Dengan catatan orang ini biasanya mempunyai ciri-ciri, ya, sifat-sifat yang mana kalau seandainya disuruh mengganti semuanya, waktu halangannya yang lama seperti tadi, orang yang menyusui itu 1 hari 2 hari? Tidak. Apalagi umpamanya dia lahir anaknya sakit, menyusuinya lama. Kalau ini orang yang menyusuinya lama, katakanlah sampai berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau disuruh mengganti puasanya, kira-kira bagaimana? Memberatkan atau tidak? Memberat. Sebagaimana ayat tadi katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, dan terhadap orang-orang yang diberatkan untuk berpuasa, siapa-siapa mereka? Nah, ini tadi. Ya, kita lihat, yaitu orang hamil itu 1 hari atau 2 hari? 9 bulan, ya. Apalagi kalau yang pertama hamil, masya Allah, kuat, ya, muntah terus, tidak bisa makan. Nanti sudah terakhir juga begitu, ya. Kehamilan yang sudah besar ada kecemasan, ya. Kadang-kadang ada kelemahan fisik, takut nanti jangan-jangan nanti berpengaruh kepada bayi kalau saya kurang makan, kurang vitamin. Nah, itu waktunya lama. Itu satu sifat atau ciri-ciri karakternya orang-orang yang diperbolehkan untuk membayar fidyah. Ya, karakternya apa tadi karakternya? Orang yang boleh membayar fidyah? Halangannya bersifat lama, waktu yang lama dan berat lagi. Ya. Kemudian lato-lato. Ini apalagi kalau sudah pikun. Ya. Pikun, kalau sudah pikun lemah lagi, makanya tidak jelas. Kadang-kadang sudah makan pagi ditanya, saya belum makan. Ya, ya. Ini yang semacam ini orang yang lemah. Kemudian orang yang sakit, yang sakitnya memakan waktu yang lama. Ayo, wa ta'allaqu bidzalika masail. Terkait dengan orang-orang yang diperbolehkan untuk membayar fidyah ini ada beberapa masalah. Al-awwal, al-it'amu yakunu fil ayyamil lati aftara fiha aw ba'daha. Ya, saya ulangi lagi. Memberikannya makanan yakunu fil ayyam allati aftara fiha. Memberikan makannya kepada orang itu terkait dengan puasa-puasa atau waktu-waktu yang ditinggalkan dia. Jadi, waktu puasa yang ditinggalkan dia. Umpamanya dia meninggalkan 10 hari.
Ya. Maka dia memberi makan kepada fakir miskin berapa lama? Selama 10 hari. Ya. Selama 10 hari atau selama tidak berpuasa. Kalau 20 hari, ya 20 hari. Kalau 30 hari, berarti 30 hari memberikan setiap hari makanan kepada fakir miskin. Nanti pembahasannya bagaimana makanannya, kita ukurannya kita lihat. Tadi al-it'amu yakunu fil ayyamil lati aftara fiha aw ba'daha wa la yut'imu qablaha. Ya. Jadi apakah memberi makannya itu ya, sebelum meninggalkan waktu-waktunya itu atau setelahnya meninggalkan itu, yang jelas terkait di bulan Ramadan itu ya, dia tetap harus memberikan fidyah. Li'annahu lam yata'allaq bi dhimmatihi al-wujub illa bimaji'i dzalikal yaum. Tidak diwajibkan atas orang-orang yang berhalangan tadi itu untuk membayar fidyah kecuali dari hari-hari yang pernah dia tinggalkan. Dzalikal yaum, kemudian fayajuzu ayyaj'alahu kullahu fi akhir syahr. Boleh saja memberikan makanannya itu boleh ya di awal Ramadan atau setelah Ramadan. Ya, boleh ya, tidak harus di bulan Ramadan. Kemudian waqad sabata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu aftara Ramadhana inda kibari. Telah ditetapkan sebagaimana yang telah disampaikan dari salah seorang sahabat Anas bin Malik, annahu aftara Ramadhan inda kabirihi, ya, bukan inda kibari, inda kabirihi, fa at'ama 30 miskinan fi akhir yaum. Bisa saja maksud saya begini, dia memfidyahkannya itu pada hari, setiap hari yang dia tinggalkan atau di akhir hari, di akhir hari Ramadan. Ya. Di hari itu memangnya dia tidak makan, kasih. Ya, di hari itu dia tidak berpuasa, maksud saya tidak berpuasa, maka dia pada hari itu boleh, atau diakhirkan, dikumpulkan di akhir hari. Ketika beliau sudah tua, ya, inda kibarihi, ketika dia sudah tua, Anas bin Malik, caranya memfidyah atau membayar fidyah itu pada hari dia tinggalkan atau dikumpulkan di akhir bulan. Fa it'amu 30 miskinan fi akhir yaum, atau bisa memberikan makanan ya kepada fakir miskin di akhir hari. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ikhtalafal ulama fi maqadiril it'am. Para ulama berbeda-beda di dalam menetapkan ukuran ya memberikan makanan kepada fakir miskin dalam bentuk fidyah tadi itu ya. Para ulama berbeda-beda. Bagaimana? Wa sababu dzalika annahu lam yanus dalilun ala miqdari. Karena tidak ada ketetapan yang pasti di dalam ukurannya. Ya, makanya para ulama berbeda-beda. Fa dhahaba ba'dul ulama annahu muddun min ta'amin likulli yaum. Salah seorang ulama mengatakan berapa ukurannya orang memberikan fidyah kepada fakir miskin dalam setiap harinya. Ada yang mengatakan muddun, 1 mud min tu'amin likulli yaum. Saya sudah membaca kemarin, 1 mud itu kurang lebih kalau dikilokan sebesar 675 gram. bukan 600 ya, 0,675 gram. Artinya kalau 1 kilo itu berapa? 1 kilo itu berapa gram? Ya? 1000. Nah, perhatikan ya. Jadi 1 mud itu hitungannya kalau dikilokan
0,675 gram. Tapi kalau diliterkan, satu mud itu diliterkan menjadi 688 gram. Ya, kalau diliterkan. Ini ukurannya seperti itu. Jadi kita ingat-ingat itu. Jadi kalau sekarang gampangkan saja daripada pakai gram-gram atau on begitu. Jadi kalau menjadi 0,675 berarti 7 on kurang 25 gram. Ya. Sekarang digampangkan daripada pusing-pusing, ya dipusingkan. Ya, kalau umpamanya mau gampangnya 675 dibulatkan saja. Jadi di atas 0,500 dibulatkan. Dari 675 dibulatkan menjadi 1 kilo. Kalau tidak mau pusing-pusing menghitung pakai gram atau on, kalau on tadi berarti 6,75 ons. Ya? 1 on itu berapa gram? 1 on berapa gram? Tidak tahu. Bagaimana mau menjadi ulama? Tidak paham dengan kilo, ons, gram. Ya? 1 on berapa gram? 1 on berapa gram? 100 gram. Masya Allah. Ya. 1 kilo berapa gram? 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Jadi kalau umpamanya sekarang saya tanya, kalau 500 on berapa gram? Kalau 5 on berapa gram? Kalau 5 on berapa gram? 500 gram. Ya. Jadi kalau 1 mud dibulatkan di Indonesia itu 1 mud sama dengan 1 kilo. Nanti ada hitungan lagi 1 sa' atau 1 sa' setengah. 1 sa' itu apa? Nah, nanti akan kita pahamkan di sini. Ada hitungan di dalam mengeluarkan zakat, misalnya zakat fitrah atau fidyah, memakai hitungan sa', 1,5 sa', ada juga 1 mud. Ya, baik. Kemudian waqad taqaddama fi ta'ami al-kafarah annahu yu'adilu muddan likulli miskin. Ya, seperti orang yang kafarah kemarin ceritanya, ya, yang terkena kafarah artinya dia menggauli istrinya di siang hari di bulan ya, hukumannya sudah diberikan solusi keringanan oleh Rasulullah, rukhsahnya, ya. Rukhsahnya, kalau begitu kamu memerdekakan budak. Apa mau dimerdekakan? Saya tidak punya apa-apa, Rasulullah. Hah? Apalagi disuruh apa lagi? Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ndek kule ya Rasulullah. Ya. Akhirnya apa? Memberi makan fakir sebanyak 60. Dek tokule Rasulullah. Tidak bisa juga. Ya, coba. Akhirnya di dalam kafarah juga ada di dalam kafarah juga ada ukuran seberapa yang harus diberikan untuk fakir miskin dari kafarahnya itu. Ya, maka dikatakan juga di sini 1 mud juga. Jadi kalau 1 mud kali 60 hari, 1 mud tadi dikonversi dengan kilo menjadi berapa? Dikonversi atau disebandingkan dengan kilo tadi berapa? Ukuran yang sebenarnya berapa? 0,675. Cukup atau tidak 1 kilo? Cukup atau tidak 1 liter? Tidak, tetapi dibulatkan menjadi 1 kilo atau 1 liter. Yang jelas kalian sudah tahu hitungannya kalau 1 mud itu berapa. Nah, jadi ini berlaku untuk orang kafaroh dengan hitungan, ya,
1 mud. Demikian juga berlaku untuk orang-orang yang dianggap dia tidak mampu untuk mengganti puasa, tetapi dengan mengganti fidyah. Baik. Waqila nisfu sa'in. Nah, ini ulama yang mengatakan setengah sa'. Ya, setengah sa'. 1 sa' itu sama dengan kalau dikilogramkan. Kalau dikilogramkan, kalau saya tidak salah, masih saya ingat insya Allah, 2,3 ons. 2,3, bukan 2,3 ons, 2 kilo, 3 ons. 2 kilo, 3 ons. Mana itu? Dua kilo, 3 ons. Ya. Saya masih ingat, tidak saya bahas lagi. Itu, nah kalau diambil setengahnya, ada yang mengatakan bahwa tadi fidyah itu kalau tidak 1 mud maka setengah sa'. Nah sekarang kalau dihitung setengah, satu sa'-nya tadi 2,3. Sekarang setengahnya daripada 1 sa' itu berapa? 1, berapa? Tadi 2,3 ons. Jadi kalau umpamanya setengahnya 1, 2,2 ya betul 2,1 setengah 1, ya bukan 2 tapi 1,1 setengah ya 1,1 setengah 1 kilo, 1 setengah on. Begitu ya berarti ya, betul ya? Masa tidak bisa menghitung? 2,3 dibagi 2 menjadi 1,1 setengah. Gitu ya? Nah, gitu. Kalau tidak salah begitu waktu saya belajar matematika. Ya? Masya Allah. Tadi mana tadi? Ya, ketemu. Baik. Jadi ada yang mengatakan bahwa tidak 1 mud, tetapi ada yang mengatakan setengah sa', ya. Qiyasan ala fidyatin mahduratin al-ihram. Ya, ini juga orang yang ihram itu melanggar ketetapan aturan dalam ihram. Orang yang mengerjakan haji itu juga disuruh membayar fidyah. Jadi fidyah ini berlaku untuk orang kafarah, untuk orang juga orang yang tadi itu yang mempunyai masalah lama dan berat. Nah, juga untuk orang-orang yang mengerjakan pelanggaran-pelanggaran di dalam rukun haji, ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah, ya, li Ka'b bin Ujrah, ansik, nah, nasikatan. Kemudian artinya ukurlah dengan 1 ukuran. Ansik nasikatan au sum salasa ayamin. Jadi ukurannya itu 1 mud. 1 mud. Tidak pakai kilo, tetapi bukan 1 mud tapi 1 sa'. Setengah sa'. Ya. Kalau sa' itu ukurannya itu kalau orang laki-laki, sompanya orang laki-laki, orang Bugis sompa. Kalau begini apa namanya? Ya bahasa Bugisnya apa? Si kekang. Apa? Kalau begini? Si jepu. Kalau begini? Si tao. Nah kalau begini?
Ini namanya si sompa. Ya? Ini orang Bugis malah tidak tahu. Ini namanya si sompa. Tapi sompanya orang-orang Arab yang tangannya lebar dan besar. Sehingga ketika dicoba, dites, diukur, satu sompa atau satu so' itu setelah diukur ya tadi 2,3 kilo, 3 ons. Nah ini setengah so'. Berarti ukurannya adalah 1 kilo, 15 ons. Ansik nasikatan ausum salah satu ayam. Ketika dia melakukan satu pelanggaran di dalam mengerjakan ibadah haji, dia mengaku bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Maka dia menghadap Rasulullah dan bertanya, bagaimana saya harus mengganti hukuman atau kesalahan pelanggaran saya ini? Maka Rasul mengatakan ansik nasikatan. Ternyata satu ukuran satu nasikah itu ya sama dengan setengah so', bukan satu mud. Atau dengan mengerjakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Au at'im salasata as-sa'im li sittati masakin. Ya. Kalau sudah 6 ya, kalau sudah 6 hari ya pelanggarannya itu, maka dia tadi kalau 3 hari dia disuruh mengganti puasanya 3 hari berturut-turut ya, atau memberi makan sebanyak salah satu as-sa'in ya lisittati masakin, 3 so' untuk 6 fakir miskin ya. Kemudian wa ala hadza fayaqulu hadda kulli miskinin nisfa so'in ya. Jadi ukurannya untuk orang yang melakukan pelanggaran dari aturan ihram itu sama dengan diukurannya kalau satu nuskun ya, satu nusuk ya, satu ukuran itu sama dengan satu so'. Jadi kalau 3 hari berarti sama dengan setengah so', berarti di sini sama dengan dia harus memberi makan kurang lebih 3 so' atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Wa yajuzu ayyajma'ahum ala ta'amin kama fa'ala Anas ya. Atau dia boleh mengumpulkan bukan setiap hari, pada harinya dia tidak berpuasa, pada waktu tuanya Anas setiap hari, atau mengumpulkan pas hari ke-30-nya baru mengeluarkan fidyahnya. Jadi maaf tadi ada kesalahan, tadi saya ingat tadi bukan di luar Ramadan tetapi tetap masuk dalam Ramadan ini terkait dengan puasanya ya, terkait dengan makanannya. Jadi memberikannya fidyah itu apakah di setiap hari dia meninggalkannya atau dikumpulkannya 30 berapa umpamanya ya. Kalau boleh 30 hari tidak bisa semuanya ya di akhirnya itu. Ya. Atau kalau umpamanya hanya 10 saja atau 20 saja ya di akhirnya itu karena dia tiap hari memberi, atau di akhir daripada bulan Ramadan gitu. Kemudian ulangi lagi, wa yajuzu ayyajma'ahum 'ala ta'amin kama fa'ala Anas radhiyallahu anhu wal amru muwassa'un walhamdulillah. Yang jelas terkait dengan urusan membayar fidyah ini sangat muwassa', leluasa ya. Leluasa orang membayar fidyah ini. Apakah di setiap hari dia meninggalkan puasanya atau dikumpulkan di akhir puasanya, tidak ada batasannya. Dan ukurannya tadi itu ada yang mengatakan boleh mau memakai ukuran 1 mud atau setengah so'. Min awsati ma tut'imuna ahlikum ya, dari makanan-makanan yang paling sederhana ya, dari makanan-makanan yang kalian makan. Jadi tidak harus yang banyak atau yang paling bagus ya. Paling bagus lebih bagus sebenarnya, cuma di sini batasannya tidak tertentu ya, tidak tertentu tapi leluasa sekali. Kemudian yang ketiga,
lam tamsil ayah kadzalika ala jinsi ta'am. Dari keleluasaan membayar fidyah ini tidak ada satu ketentuan makan apa yang mau diberikan. Ya tergantung kepada apa yang dimakan oleh yang tidak berpuasa tadi. Kemudian selanjutnya wal asbaha an ayyakula, dan yang lain-lainnya sebagaimana dikatakan min ausati ma tud'imun, ini termasuk min ausati ma tud'imun ahlikum, ya, dari makan-makanan apa yang biasa dimakan oleh penduduk setempat, ya. Di lingkungan kamu itu makannya apa biasanya? Ya kalau umpamanya seperti di Flores makanannya jagung dan yang kamu makan juga jagung, ya keluarkan jagungnya, tidak harus beras. Nah di sini kalau yang kalian makan beras, maka yang selayaknya untuk dikeluarkan adalah beras. Ya. Ada di sini makan jagung? Ya, tidak ada. Kemudian masalah yang keempat, la yustaratu ay yu'addidal masakin bi'adadil ayyam. Tidak ada ketetapan juga, ya, tidak disyaratkan juga, ya, untuk mengulang-ulang orang fakir miskin itu yang itu terus, tidak. Umumnya karena 30 hari orang itu terus yang dikasihkan, tidak. Yang lainnya boleh. Jadi fakir miskin yang lainnya boleh, ya. Tidak orang itu terus, umumnya 30 ya. 30 makanan 30 hari terus orang itu terus, ya. Walau at'ama nafsal miskin kulla yaumin ajza'ahu. Seandainya pun dia hanya memberi makan kepada satu orang fakir miskin pun juga tidak mengapa. Jadi sekali lagi, tidak harus orang miskin itu saja, tetapi kalau dia mau memberikan kepada orang miskin, fakir miskin yang satu orang itu saja juga tidak mengapa. Ya, paham? Paham maksud saya? Ya, ya begitu ya. Wa hadza bi khilafil kafarah, ya. Tapi yang masalah ini adalah berbeda dengan urusan kafarah, ya. Wal arjah ay yu'addidahum tamshiyan ma'a dhahiril hadis at'im sittina miskinan. Nah, kalau orang yang kafarah itu, ya, itu terus dikasih. Ya, kata-kata miskinan berarti mufrad, ya, objeknya itu hanya satu orang. Tetapi kalau orang yang terkait dengan fidyah tadi itu tidak terfokus atau tidak dikhususkan kepada fakir miskin yang satu, tetapi diberikan orang lain juga tidak apa-apa. Atau seandainya dia hanya memberikan orang fakir satu itu saja berhari-hari itu juga tidak mengapa, karena memang tidak ada ketentuannya. Kemudian yang kelima, permasalahannya adalah la yajuzu ikhrajal qimah. Ingat itu. Zakat fitrah ataupun fidyah itu sendiri tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan nilainya. Fidyah, zakat fitrah itu yang disunahkan, yang diperintahkan, yang dicontohkan adalah dengan bahan makanan, it'amu masakin, ya, bukan i'ta'ul fulus, bukan. Ya, jadi kalau kita mengeluarkan fidyah atau mengeluarkan zakat, sebaiknya dengan barang atau bendanya, bukan dengan nilainya. Maksudnya ngerti enggak? Maksudnya dengan nilainya maksudnya apa ngerti ya? Uang. Umpamanya dia mau mengeluarkan fidyah tapi pakai uang, benar atau tidak? La yajuz. Ya. Kenapa? Fidyah itu bentuk makanan. Ya. Kalau seandainya mau diuangkan bagaimana? Itu namanya menyalahi perintah. Ya, menyalahi perintah. Zakat fitrah itu perintahnya dengan makanan. Dalam hadis dikatakan innama zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan masakin. Sesungguhnya zakat fitrah itu salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan, ya, orang yang berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari makan dan minumnya itu. Dan segala keburukan-keburukan yang terkait dengan puasa itu, ya. Kemudian yang dikeluarkan
it'amu masakin, tujuannya diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan, bukan uang, bukan nilainya. Jadi kalau umpamanya punya keluarga, punya rumah, ya, yang selama ini di kampung kita selalu saja pakai uang. Bagaimana itu? Ya, di sini katakan la yajuzu ikhrajal qimah. Tidak boleh mengeluarkan atau memberikan fidyah itu dengan nilainya. Li'annal ayat karena dalam ayat itu nusat 'alal it'am, telah ditetapkan dengan makanan atau sesuatu yang dimakan. Ya, walau akhraja darahima au dananir lam yujzahu dzalika. Sekalipun jika seandainya tetap dia mau mengeluarkan dirham, ya, mata uang di sana, kalau di sini rupiah, au dananir atau dinar, dirham atau dinar, maka di situ dikatakan lam yujza'ahu dzalika. Itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dengan mengeluarkan nilainya. Ya, nanti dalam bahasanya itu lebih jelas lagi. Apalagi zakat fitrah nanti lebih jelas lagi, ya. La tubra'u dhimmah. Dia tidak menggugurkan karena dia belum menggugurkan perintahnya. Kenapa perintahnya itu adalah itu yang harus diikuti, perintahnya mengeluarkan zakat dengan nilainya. Semuanya saya punya uang senilai sama dengan dikonversikan 85 gram emas. Ya. Saya punya uang nilainya 85 gram emas, ya, satu nisab. 85 gram itu kalau sekarang harga emas 900.000, maka kalau semuanya dikalikan 85 kali 900.000 kurang lebih kenanya 76.200.000. Jadi kalau kalian punya nanti jadi orang kaya, jadi pengusaha, punya duit banyak, punya modal banyak, ya, paling sedikit nilainya 76 juta yang kalian miliki selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Pada tahun ini alhamdulillah saya punya uang, baru tahun ini nanti tahun depan baru dizakati, bukan ketika punya 76 juta 200 itu langsung dikeluarkan, tidak. Kepemilikan kalian dipersilakan oleh Allah untuk dimiliki, dinikmati, apakah disimpan atau dijadikan modal aktif, dibuat usaha sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Maka setelah 1 tahun kalian diberikan kesempatan untuk memiliki, apakah kalian simpan atau kalian jadikan modal usaha selama 1 tahun, maka masuk haulnya, masuk waktunya, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu sudah masuk zakat, ini kita keluar daripada fidyah. Ya, sekali lagi, mengeluarkan fidyah itu tidak boleh dengan nilai. Nah, demikian juga zakat, nanti ada pembahasan zakat sendiri. Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan mengampuni segala kekurangan dan dosa kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.